Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Nur Sakina, NPM 1969100325. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 2, tema 5 dan subtema 2 tentang pengalamanku di sekolah. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membacakan kompetensi inti dari mata pelajaran yang akan saya bahas, yakni tentang PKN. Adapun kompetensi intinya, yang pertama itu ada menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan juga tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang apa dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. Yang terakhir itu adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan juga berakhlak mulia. Itu adalah kompetensi pada pembelajaran hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran PKN kali ini adalah yang pertama itu dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat menemukan contoh ungkapan minta tolong sebagai cerminan hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menjelaskan makna ungkapan minta tolong yang ditemukan dari teks percakapan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, jawaban siswa dapat mempraktekkan ungkapan santun dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan variasi gerak keseimbangan dengan benar. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, maka siswa dapat mempraktikkan variasi gerak keseimbangan dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat mencontohkan sila pertama Pancasila di sekolah. Siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah sesuai dengan sila pertama. Yang kedua, dengan menunjukkan contoh perilaku di sekolah, maka siswa dapat menceritakan tentang pengalaman penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama di sekolah dengan benar. Jadi untuk pembelajaran PKN itu ada pada tujuan ke-6 dan ke-7. Baiklah, setelah kita mengetahui kompetensi inti, mata pelajaran yang akan kita pelajari pada minggu ini yakni mengenai PKN atau yang biasa disebut juga dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi materi pada PKN kali ini itu mengenai inti atau makna yang tersembunyi di dalam sila pertama dan sila 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin bertanya nih, apa kalian tahu lambang dari Pancasila? Ya, benar. Jadi, lambang dari Pancasila itu adalah Garuda, burung Garuda. Oke, lanjut ya. Kita akan mengetahui atau kita akan mencari tahu makna yang tersembunyi di dalam sila pertama sampai sila kelima. Nah, untuk sila pertama itu sendiri itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki makna, yakni di dalam kehidupan kita yang bermasyarakat ini, kita itu pasti memiliki berbagai macam ragam kebudayaan, kepercayaan, dan agama. Nah, jadi kita itu diminta untuk hidup saling bertergantungan terhadap agama yang satu dan agama yang lainnya. Nah, jadi sila pertama ini juga dimaknai sebagai sikap yang tidak mempermasalahkan kepercayaan atau agama Tuhan masing-masing dari setiap orang. Dan yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adalah kita itu memiliki keterkaitan makna bahwa bangsa Indonesia itu memiliki saling
terkait atau saling erat atau bisa saling bahu-membahu membutuhkan. Jadi kita itu diminta untuk hidup bermasyarakat yang mana nantinya itu kita bisa saling tolong-menolong. Nah, ada yang tahu nggak nih apa itu isi sila ketiga dari Pancasila? Benar sekali, jadi isi dari Pancasila yang ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Nah, untuk Persatuan Indonesia ini memiliki makna atau memiliki nilai yang mana nilai persatuan dan kesatuan. Maksudnya adalah persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini sangat berperan penting di dalam keutuhan bangsa Indonesia. Jadi, nilai persatuan kesatuan ini hal yang sangat dibutuhkan di dalam sebuah bangsa, terutama pada bangsa Indonesia ini sendiri. Selanjutnya itu ada sila keempat. Nah, coba sebutkan apa itu sila keempat. Nah, benar, jadi sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ada yang tahu nggak nih apa lambang dari sila keempat? Jadi lambang dari sila keempat itu sendiri adalah sebuah hewan, yakni banteng. Nah, jadi hewan banteng ini merupakan salah satu tanda yang mana hewan ini memiliki sosial dan suka berkumpul, sehingga sila keempat ini diibaratkan sebagai masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dan bermufakat di dalam mendiskusikan sesuatu. Jadi masyarakat Indonesia itu di dalam mengambil sebuah keputusan itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, sehingga hasil dari musyawarah tersebut bisa disalurkan atau bisa ditempatkan sehingga tidak terjadi sebuah percekcokan atau tidak menjadi sebuah perkelahian. Oleh karena itu, bunyi dari sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, setiap masyarakat itu harus bijaksana di dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya itu ada yang kelima, sila terakhir, yakni tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maksudnya adalah seluruh rakyat Indonesia ini mempunyai keadilan atau memiliki hak asasi manusia, yang mana kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang sejahtera akan memudahkan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Jadi, Indonesia ini harus memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga bisa membangun sebuah bangsa atau bisa membangun sebuah negara yang nantinya bisa memudahkan negara ini sendiri. Nah, jadi untuk materi hari ini itu adalah mengenai Pancasila. Bagaimana, apakah kalian sudah mengerti? Oke, jadi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Friska Nusakina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.